Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan kompak dan komplit. Anak-anak bapak, anak cucu bapak semuanya sehat, alhamdulillah. Kalau ada orang bahagia di dunia ini, bapak yang paling bahagia karena bisa ketemu dalam acara rutin, itu setiap tahun sekali kita adakan buka bersama, kita bertemu silaturahim. Mudah-mudahan silaturahimnya nanti akan membawa keberkahan untuk semuanya. Satunya dalam hal ini bapak mau sekedar pesan ya, pesan juga boleh dikatakan wasiat ya. Jadi nanti semua ya, ini supaya nggak tahu bahwa semua yang ada di sini ini berangkat dari rumah ini, baik yang menjadi sukses atau yang masih dalam perjuangan, berarti berangkatnya dari rumah ini. Baik itu dari keluarganya si adikku yaitu si Haji Kus, itu semuanya berangkat dari sini. Jadi alhamdulillah juga kita, orang tua kita itu tidak punya harta. Artinya orang tua saya ini nggak punya harta. Jadi tidak ada masalah untuk pecah keluarga gara-gara harta. Alhamdulillah, kalau nggak punya itu juga harus disyukuri, alhamdulillah ya. Terus yang kedua, siapapun nanti yang akan nempatin tempat ini sepeninggal bapak sama mak nggak ada, tolong pertahankan ini untuk ngaji anak kecil ya, untuk ngajarin bocah kecil ngaji, mau bocah kecil karena kita harapkan ini nanti ada keberkahan untuk semua, keberkahan untuk semua. Bukan nanti bapak ada mak aja, semuanya nanti yang masih ada di dalam dunia ini akan mendapat keberkahan, ada mendapat sinar keberkahan dari Allah. Karena pengajian itu di situ ada amal jariah yang tidak terputus, yaitu ngajarin bocah, dan nanti acaranya dipakai, nanti akan menjadi amal jariah bagi siapa aja, terutama nanti yang ngajarin. Nah, saya pesan sama nanti siapa aja ya, yang pokoknya yang sepeninggal bapak ini di sini ini rumah ini supaya bisa dilestarikan menjadi pengajian kecil-kecilan. Syukur bagian nanti ada yang bisa berkembang nih, cucu-cucu mbah nih yang bisa nanti berkembang sono, yang bisa ada S1, ada bisa S2 dan S3, sehingga bisa mengembangkan tempat ini untuk menjadi sarana pembelajaran agama. Jadi untuk semuanya, pesan semua harus saling menumpang. Ya, bapak nggak mau di antara kita nanti ada perceraian atau perpecahan hanya gara-gara status. Ya, jadi semuanya sama. Bapak mendidik anak-anak semuanya harus sama. Siapa yang lebih tinggi harus membantu yang rendah. Tapi yang rendah harus menghargai yang lebih tinggi. Yang tua menghargai yang yang muda menghormatin yang tua. Nah, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Nanti sepeninggal bapak mama semuanya bisa rukun terus sampai turun temurun. Ya, karena itu yang harapan. Karena tidak sedikit orang yang tadinya akur bahkan makan satu piring berdua, satu piring bertiga di rumah waktu kecil, tapi begitu gede ada status berbeda sehingga membuat jurang pemisah. Nah, ini bapak didik dari awal ya, semua tidak ada yang namanya nanti saya lebih tinggi, saya lebih kuat, saya lebih pintar, semuanya supaya yang lebih pintar mendidik yang kurang pintar, yang lebih tinggi mendidik yang lebih rendah. Itu pesan bapak. Terus jaga silaturahim, ya, jaga silaturahim, jangan pada takut ongkos pokoknya. Takut ongkos akan memutuskan silaturahim. Semuanya harus jaga kerukunan. Semua mana yang bisa dibantu, yang mana yang perlu bantuan dibantu. Jadi alhamdulillah semuanya akan berjalan lancar. Sebetulnya bapak ini paling bahagia karena ada kemajuan. Kemajuannya apa? Bapak dulu ke sini tanpa pekerjaan, tanpa modal, tanpa apa. Tahun 75 dari pengangguran 2 tahun, dari gelandangan 2 tahun, tahun 77 baru bisa pekerjaan. Nah,
tapi dengan kata kura, dengan kerja keras, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi saya harapkan juga yang belum berhasil terus berjuang. Terus berjuang, yang masih belajar sesuai dengan tugasnya belajar. Sampai cita-citanya tercapai. Itu yang harapan, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan semuanya nih. Untuk Wawan, untuk Doyo, untuk Yam, semuanya sama. Semuanya tuh berangkatnya dari rumah ini. Baik itu si Utri, si Wawan, almarhum Budiono, berangkat dari rumah ini. Karena begitu ditinggal orang tuanya, ayahnya masih pada kecil-kecil, ya akhirnya saya yang harus menanggung semuanya, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar sampai hari ini, bisa pada punya keluarga, punya anak yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, dan sama dengan masyarakat sekitar kita. Dulu bapakmu ini, mamamu itu udah berjuang mati-matian, ya. Nah, sekarang kamu harus tinggal buahnya. Dan bapak mama hanya bisa mendoakan aja, semua nanti bisa terlaksana, tapi harus dengan dilaksanakan dengan prihatin, gitu ya, berjuang. Gitu. Modal utama mewariskan ke anak-anaknya itu ilmu. Karena udah jelas kalau mewariskan harta udah nggak bisa, tapi harus ilmu. Dengan apapun caranya anak-anak harus sekolah, nah, sampai batas kemampuannya nanti. Jadi pesan ini bagi yang udah mau lulus nih, nanti udah lulus jadi sarjana, syaratnya jangan menolak pekerjaan. Apapun pekerjaan yang ditawarkan, pertama harus diterima. Orang sekolah itu nggak harus sama dengan apa yang dia sekolah jurusannya itu terus harus kerja di situ, nggak ada. Jadi karena sekolah itu hanya untuk melatih otak, melatih berpikir, supaya nanti ada jadi kerja bisa ngambil keputusan, ngambil bijaksana dan lain-lain. Jangan punya pemikiran bahwa saya harus di kesini kerjanya. Tidak begitu ya. Semuanya harus di mana aja. Karena itu seperti bapakmu ini, Malika, Kaila. Ini bapakmu itu sebetulnya ahlinya listrik. Nah, tapi kenapa harus kerjanya di ekonomi? Nah, itu kan listrik itu waktu sekolah hanya untuk pelatih otak. Ya. Nah, makanya sekolah yang benar, ya, belajar. Si Utri, si Wawan itu anaknya harus didorong untuk belajar, tapi juga jangan lupa menjaga akhlak-akhlak di lingkungan, gitu ya, di lingkungan. Jadi kalau kira-kira akhlaknya mau menceng ya harus dicegah, gitu. Supaya nanti keluarga kita ini keluarga nggak punya ya sederhana, tapi alhamdulillah kita dipandang di warga itu adalah sebagai keluarga yang rukun, ya, tidak pernah ada masalah, gitu. Karena apa? Karena semuanya bisa terkendali. Apapun yang terjadi ke kita itu adalah ujian. Kita anggap ujian, jangan musibah. Semua udah berbagai ujian kita jalanin. Nanti anak-anak bapak ini sekitar ini yang harus mengambil memetik buahnya. Bapak itu udah kalau bicara susah, nggak ada yang lebih susah dari bapak. Datang ke Bekasi tanpa saudara, tanpa ke sana ke sini, ya, mencari penghidupan. Tahun 75 Agustus datang ke Bekasi, ya, tidak ada dituju. Doa sama bapaknya Wawan itu, ya, muli macul, muli giling padi dan lain-lain. 2 tahun menjadi gelandangan di daerah Bekasi. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah juga dengan usaha yang gigih, akhirnya sampai hari ini bisa melahirkan kalian itu. Dan bapak merasa bangga, ya, karena ada bapak ada kemajuan. Bapak sebagai kuli, anaknya ada yang lebih dari kuli, jangan di bawah kuli. Jadi semuanya harus diperjuangkan. Nah, sementara berjuang dengan fisik, harus berjuang juga dengan doa. Yang lebih penting lagi, kalau ekonominya kurang bagus, perbaiki sholatnya. Ini karena pasti ada masalahnya, ada masalah di sholat. Ekonomi yang tersendat itu masalahnya ada di sholat itu.
Kalau sholatnya nanti bagus, akan kembali nanti ekonominya lancar. Jadi sholat itu penting. Wanti-wanti jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi. Apapun kesibukannya, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu sebagaikan wadah baskom. Ya, ibaratnya, kalian bisa bangun masjid mewah, sodakoh banyak, jutaan sodakoh, tapi kalau nggak sholat itu tidak sampai ke akhirat. Hanya sampai di dunia aja. Paling di alam orang, wah si anu, tapi tidak menyambungkan ke sana. Karena tempatnya nggak ada. Karena sholatnya nggak ada berarti nggak punya tempat. Mau tempatin di mana kalau tempatnya nggak ada. Tapi dengan adanya tempat sholat itu, apapun yang kita kerjakan nanti akan bernilai ibadah. Semua Bapak yang katakan ini Bapak udah jalanin. Bagaimana Bapak dulu yang suka meninggalkan sholat, bagaimana dulu Bapak tindakannya sholat, bagaimana Bapak dulu waktu di Temanggung sampai lari ke sini. Kan bagaimana itu semuanya udah Bapak jalanin. Jadi jangan sampai pengalaman pahit Bapak di sana sampai dalam sini itu jangan sampai nanti terjadi di anak cucu Bapak. Kita masih diberi kesempatan untuk berjuang. Itu yang penting ya, sekali lagi jangan meninggalkan sholat. Terus jangan memutuskan silaturahmi. Jangan memisahkan saudara dari mana. Ya, jadi semuanya kalau udah jadi keluarga, ya udah itu keluarga kita. Gitu. Jadi dan zaman dulu orang Bekasi kalau manggil mantu dulu kan tuk gitu mantu. Paling pertama kali Bapak protes sama mertua dulu. Gitu. Saya panggil mantu, saya nggak mau dipanggil mantu. Kalau mau dipanggil mantu berarti masih ada cara. Panggillah namanya. Ya, nama berarti menjadi satu keluarga. Jadi tidak ada istilah ipar, tidak ada apa, pokoknya yang namanya sudah jadi satu keluarga, sudah disatukan, yaitu saudara kita, yaitu keluarga kita. Ya. Dulu pertama kali di Pulau Sentul ada orang Jawa ya Bapak ini, gitu ya, kecuali tukang bakso. Ya. Di bawahnya tinggal di tahun 78 tinggal di Pulau Sentul, satu-satunya orang Jawa ya Bapak ini di Pulau Sentul, kecuali tukang bakso sama tukang apa yang orang dagang asongan itu. Ya. Dulu pertama kali juga merubah, walaupun itu panggilannya mantu, baru nggak mau dipanggil mantu. Kalau memang masih mengakui harus panggil aja namanya. Nah ini untuk mengakrabkan panggilan pun bisa mempengaruhi dari apa namanya status ya. Ini panggil tuh lah. Gitu. Jadi tidak ada. Karena udah masuk ke keluarga Bapak ini semuanya menjadi satu. Ya. Tidak ada dari mana, semuanya menjadi satu. Jadi istilah ipar itu tidak ada. Semuanya satu. Makanya semuanya kalau satu sakit semua. Kalau satu senang semua. Sekali lagi, jangan meninggalkan sholat. Dengan keadaan apapun. Kalau ekonominya rusak, ekonominya sulit, itu berarti sholatnya yang nggak beres. Kalau sholatnya beres, insya Allah ekonomi akan jalan. Bapak juga belajar agama baru. Setelah mengalami bermacam-macam ujian, bermacam-macam musibah, bermacam-macam itu, baru sadar bahwa ternyata agama itu menjadi penting. Karena agama menuntun kita ketentraman. Itu alhamdulillah kita di sini ya di keluarga Pulau Sentul ini kita masih dianggap keluarga yang baik ya. Bahkan Bapak dianggap sebagai tokoh masyarakat. Ya. Tokoh masyarakat itu bukan kita yang minta, tapi itu adalah kemauan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada berantem, ada masalah di keluarga, selesaikan keluarga. Jangan ribut kemana-mana. Yang orang aturan nggak tahu jadi tahu. Ada masalah, setiap orang pasti ada masalah. Setiap orang punya problem masing-masing. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Kalau orang nggak punya masalah, berarti orang itu nggak hidup. Orang harus punya masalah. Kalau orang nggak punya masalah, orang itu nggak hidup berarti. Orang itu mati. Nah, masalahnya masing-masing. Setiap orang masing-masing punya masalah, punya problem masing-masing. Dan itu harus diselesaikan sendiri. Bahkan pakai kesana kesini. Nah, kalau memang keluarga itu udah nggak bisa, kompromilah, minta solusi sama keluarga kita dulu. Apapun itu bentuknya, nanti keluarga kita akan membantu. Nah, jangan lupa juga berdoa. Ini kan komplit ya. Ini satu lagi nih ya, cuman kebetulan
ono saudaramu yang di Bogor ono agak ribet juga memang kita tahu gitu ya, karena tanduknya udah banyak gitu ya. Nah banyak jadi agak repot memang ya, dan kebetulan jauh gitu ya. Tapi tidak apa, mudah-mudahan dia sehat dan sekarang ini juga lihat udah hidupnya udah ya sama dengan teman-temannya itu. Bagi si bontot itu harus usaha terus itu, berjuang itu. Tuh. Berjuang, jangan putus asa apapun yang terjadi. Karena semua harus ada perjuangan. Perjuangan itu. Ada. Ya. Karena cita-cita tanpa perjuangan itu mimpi. Jadi harus berjuang gitu. Jangan malas gitu. Semua kan ngalamin deh, semua bapak dulu pernah begitu juga gitu ya. Pernah begitu juga, pernah pengangguran. Karena bapak dari Temanggung ke sini itu berangkatnya tuh tidak seizin orang tua. Tahun 75 itu istilahnya kalau orang Jawa bilang minggat. Karena sudah nggak tahan lagi di sana, lulus sekolah nggak karu-karuan, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, malah akan menjurus ke tempat-tempat yang hina. Bapak minggat ke sini. Dan tadi tidak dapat izin dari orang tua, itulah dari tahun 75 sampai tahun 76 ya menjelang 77 udah lontang-lantung nggak karuan di sini. Terus 76 bisa pulang minta izin direstuin, 77 dapat pekerjaan. 3 bulan setelah ada izin dari orang tua merestui, 77 bisa masuk ke Brigistun. Jadi makanya izin atau restu dari orang tua itu menjadi penting. Menjadi penting kalau kita mau berbuat sesuatu. Kalau nggak ada izin, Bapak ngalamin sendiri itu 75 Agustus. Ya. Baru pulang bisa lebaran itu tahun Desember kalau nggak salah itu. November lebaran pulang minta izin atau minta restu. Akhirnya 77 Januari dalam jangka 3 bulan terus dapat pekerjaan di Brigistun itu sampai pensiun. Sekali lagi, jangan meninggalkan sholat apapun yang terjadi. Saya pikir semuanya udah pernah ngalamin itu. Siapa yang meninggalkan sholat pasti ada kesulitan. Cuma belum disadarin aja. Tapi yang jelas kita beruntungnya itu keluarga kita tuh standar. Ya. Tidak ada yang melejit dan tidak ada yang terbawah. Standar itu yang bagus standar. Jadi semua bisa akur. Jadi kalau punya orang tua susah, orang tua miskin, itu nggak salah. Karena udah ditakdirkan dari sana. Bapak ini kalau tuh orang tua di Temanggung sana, Mbah Dame itu kaya, nggak kemari. Dan mungkin kalian nggak lahir juga. Gitu. Tapi karena Allah udah mendesain begitu, Mbah Dame itu orang nggak punya, sehingga anak-anaknya harus menyebar. Dan kebetulan mungkin Allah juga udah mendesain bahwa jodohnya bahwa nyanyi di Bekasi, nah larinya ke Bekasi. Jadi semua tidak ada serba kebetulan, semua sudah tertulis. Pada 4 bulan kita dikandung, waktu peniupan roh, kita udah ditulis. Nah ini kamu jodohnya di semua rezekimu sekian, umurmu sekian, itu udah semuanya. Itu kita harus syukurin. Ya. Nah. Jadi jangan waktu tidak punya kerjaan, sobo masjid gitu ya. Begitu udah punya kerjaan lupa. Padahal sumber dari pekerjaan itu dari masjid itu dulu awalnya. Gitu ya. Nah, digerakkan Allah, dapat pekerjaan. Nah, itu sebetulnya si Adi itu lulusan pondok itu. Cuman sampai sekarang ini Bapak belum bisa melihat apa hasil dari pondok itu. Tapi kalau kalau pondok itu dijalanin, insya Allah akan cepat itu mendapatkan pekerjaan yang tetap. Itu kira-kira yang Bapak sampaikan malam hari ini, dan mudah-mudahan tahun depan Mbah ini masih ada, masih ketemu lagi, gitu ya. Tapi seandainya tidak, ya itulah sebagai wasiat bahwa ini nanti harus selalu siapapun yang nempati, siapapun, ya ini harus ada pengajian di rumah ini, siapapun. Ya, siapapun berarti ada pengajian. Karena ini akan menyinarin semua keluarga. Menyinarin keluarga, insya Allah menjadi amal jariah bagi semuanya, semua keluarga. Dari bapak sama cucu-cucu sama mbah-mbah yang itu kurang lebihnya mungkin Bapak hari ini minta maaf dan semua kesalahan kalian, baik itu yang disengaja mau tidak,
baik yang Bapak tahu atau tidak, semua hari ini Bapak maafin. 0 semuanya, tapi begitu juga kebalikannya. Mungkin Bapak juga salah didik, salah ngomong dan lain-lain, suka membentak dan lain-lain. Nah itu Bapak juga perlu dimaafkan sama kalian bersama. Ya, cukup sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.